Malah ada satu daerah terpencil di Sulawesi Selatan itu Pulau Selayar. Kita bertemu di beberapa tempat 20 orang, 19 yang mengenal. Sama dengan harga segelas teh. Kelihatannya minim, tetapi komitmennya itu komitmen untuk perubahan itu. Kalau sampai terkumpul 5 sampai 20 juta, maka yakinlah tahun 2024 adalah tahun perubahan. Nah, cuma PDIP sudah marah-marah ini, Pak Bagus ini sudah melihat bahwa ini kecurangan sudah di depan mata, aparat-aparat sudah tidak netral, dan dia sudah ikut mengancam mau mati menghadapi kalau ada kecurangan. Sekarang punya orang-orang yang ikut di timnas yang punya pengalaman dalam pemilu yang lalu. Termasuk diantaranya ada yang pelaku kecurangan di masa lalu. Jadi dia menceritakan kepada kita modus-modus. PKS memang menemukan ada 54.000 TPS yang bermasalah. Mari kita berjihad untuk perubahan ini. Peluang untuk mereka curang bisa pupus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, di sebelah saya tidak asing lagi, tapi menjadi kewajiban saya tetap memperkenalkannya, ya kan? Bang Tamsil Lindrung. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Bang Tamsil ini kita tahu salah satu tokoh penting di balik tim pemenangan Amin, ya. Bang, secara nomenklatur Abang diamanahi bagian apa namanya? Nomenklaturnya apa? Saya disebut coach, pelatih. Tetapi oleh Mas Anies diminta apapun jabatan, tapi nomenklatur Abang itu adalah soal saksi dan pengorganisasian. Memang ini penting banget saudara sekalian. Jadi sehebat apapun kita punya militansi, euforia segala macam, kalau saksi nggak dijagain betul-betul, bablas juga Bang ya. Kira-kira ada nggak Bang? Anies pernah bilang sama Bang, kenapa Bang Tamsil diserai soal saksi gitu? Pertimbangannya apa? Saya juga tidak tahu, tapi selama ini saya memang sudah berinteraksi dengan teman-teman yang mengkoordinasikan saksi. Dengan Mbak Korsi misalnya sudah berinteraksi dengan mereka, dengan Jarnasnya sudah berinteraksi lama dengan mereka, dengan relawan saksi atau relasi selama ini sudah berinteraksi dengan. Berarti dianggap sudah bersinggungan lama ya? Berarti dianggap sudah bersinggungan lama ya? Ada hubungan emosional apa gitu ya? Ormas-ormas Islam yang punya perhatian untuk saksi juga sudah berinteraksi. Itu mungkin salah satu yang menjadi dasar pertimbangannya sehingga diminta untuk berkonsentrasi di sini. Bang. Nah, saudara sekalian penonton Bang Edi Channel, kita sekarang ini ada di Yogyakarta. Kemarin kita konvoy 20 mobil lebih Bang. Dasar itu. Cuman memang saya ini pendapat pribadi aja sebagai peserta. Saya sekali lagi selalu bilang saya bukan timnya Anies, bukan relawannya Anies, cuman kadang-kadang ikut nimbrung seperti ini pun baru kali ini Bang. Nah, dengan 20 rombongan itu dengan stiker masing-masing tuh Bang, itu menurut saya ya. Orang luar kan boleh punya pendapat biasanya. Itu kalau lewatnya bukan jalan tol Bang, jasad Bang. Orang lihat, waduh, mobil. Nanti pulangnya kita nggak lewat jalan tol ya, jalan arteri biasa. Tapi di jalan tol juga saya dengar banyak kendaraan-kendaraan lain yang ikut menyapa. Menyapa. Cuman kan kecepatan tinggi Bang. Kalau jalan biasa kan orang lebih durasinya lebih panjang gitu. Tapi nggak apa-apa, kita nggak bicara soal itu. Kita ada rencana sampai 30-31 Desember ini. Agendanya apa aja Bang? Sebetulnya tujuannya dulu apa nih Bang? Yang pertama, karena ada informasi kalau APK Amin itu agak kurang. Kemudian ada juga informasi bahwa
di daerah-daerah remote area itu kurang yang mengenal beliau. Jadi kita coba jalan. Saya sendiri sudah terbiasa jalan sampai masuk ke pelosok-pelosok. Sebenarnya saya melihat justru udah tingkat pengenalan Mas Amin ini, Mas Anies dan Gus Muhaimin ini cukup tinggi. Cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Saya kira di atas 70%. Ini apa popularitasnya? Popularitas. Karena malah ada satu daerah terpencil di Sulawesi Selatan itu Pulau Selayar. Kita bertemu di beberapa tempat 20 orang, 19 yang mengenal. Masya Allah. Jadi sangat tinggi dan bukan di satu tempat saja. Jadi saya pikir agak keliru. Tapi kalau dikatakan APK-nya agak kurang, ya memang saya berkeliling, saya lihat ada caleg-caleg yang masang fotonya, padahal partainya menjadi pendukung Amin, tapi fotonya Amin ini tidak dipasang. Nah, ini saya kira, saya sudah bertanya bahwa dia sudah persiapkan itu sebelum ditentukan capres cawapres siapa. Bahkan PKB ada yang saya temukan, dia cuma pasang foto sendiri, tapi dia bilang kita belum. Kita sekarang baru mencetak, padahal kami punya banner sudah dicetak duluan. Nah, ada juga yang sudah mencetaknya hanya Pak Anies karena waktu itu belum ada wakilnya. Nah, jadi itu menjadi kendalanya. Saya kira sekarang ini sedang proses untuk mencetak. Kami juga ada gerakan 1 juta banner. 1 juta banner ya? Dan alhamdulillah saya melihat responnya banyak. Itu teknisnya gimana? Orang nyumbang saya 10 banner atau bagaimana Tidak banyak. Kita minta 1 orang cukup menyumbang 1 banner yang nilainya 10.000. Jadi kami minta jumlah orangnya yang saya ingin lihat berapa banyak. Nah, sekarang itu orangnya memang belum banyak, baru puluhan ribu. Kita berharap hari-hari kedepannya ini setiap harinya itu bisa mencapai 100.000 sampai 1 juta. Jadi 1 orang 1 banner saja nyumbangnya? 1 banner saja, 10.000 rupiah saja. Ditransfer ke nomor rekening ditransfer ke ada aplikasi yang sudah kita buatkan. Nah, jadi kalau dalam 40 hari ke depan ini bisa 100.000 rata-ratanya per hari, berarti akan ada 4 juta. 4 juta banner. Kalau bisa 1 juta per hari, wah itu taruhlah 20 hari terakhir 20 juta. Masya Allah. Nah, itu yang kita harapkan. Tetangga sebelah jor-joran ya. Ya, jadi mereka partisipasi sekaligus kita tahu bahwa dia mencatatkan dirinya sebagai pendukung. Saya kira bukan semata-mata solusi pemecahan pengadaan banner saja, tapi dengan cerdiknya Bang Tamsil ini pengen tahu siapa aja dan berapa banyak dengan menyumbang 10.000 rupiah, saudara sekalian, angkanya kecil, tapi itu menunjukkan komitmen Bang ya. Iya, sama dengan harga segelas teh. Kelihatannya minim, tetapi komitmennya itu yang mahal ya. Komitmen untuk perubahan itu. Kalau sampai terkumpul 5 sampai 20 juta, maka yakinlah tahun 2024 adalah tahun perubahan. Sekarang ngomong-ngomong soal yakin nih Bang. Kalau lewat kontestasi dari 3 calon ini, 2 calon mana Bang yang dianggap berat? Kalau kita melihat dari struktur partai dan gerakannya selama ini, kami ini kalau melakukan pelatihan di daerah-daerah, saya itu selalu bertemu dengan PDIP yang juga aktif melakukan pelatihan. Karena itu saya menduga kuat bahwa struktur partai yang paling solid sampai ke bawah ini adalah PDIP. Dan mereka bekerja ya? Mereka bekerja dan juga banyak orang-orangnya yang di pemerintahan. Sebutlah kawan saya di Sulawesi Utara, Oli Dondokambe. Kawan saya di Bali, Wayang Koster. Kawan saya di Jawa Tengah, Ganjar. Ini yang dimaksud kawan itu sama-sama di DPR dulu. Ya, sama-sama di DPR. Kawan, ini kawan semuanya. Yang capres juga kawan semuanya. Pak Prabowo itu saya pernah menjadi wakil ketua HKTI waktu beliau jadi ketua HKTI. Ada netralitas dari aparat, berjalan jujur dan adil. Saya selalu memperhitungkan yang paling kuat itu adalah paslon nomor 3 yang menjadi pesaing berat kita. Ini suaranya Tamsil itu apa suara Timnas? Suara saya kalau ini. Kalau Timnas saya belum tahu persis. Nah, karena itu kalau pemilu ini berjalan jujur, ini yang harus kita
perhitungkan benar. Cuman PDIP sudah marah-marah ini, Pak Tubagus ini sudah melihat bahwa ini kecurangan sudah di depan mata, aparat-aparat sudah tidak netral, dan dia sudah ikut mengancam mau mati menghadapi kalau ada kecurangan seperti ini. Nah, saya takut jangan-jangan betul apa yang dikhawatirkan ini, sehingga bisa jadi dia tereliminasi karena kecurangan. Nah, kita juga menghadapinya, tapi ya kita lebih memperkuat diri dalam hal saksi. Saya berjalan ini juga salah satu di antaranya. Jadi kita melihat bahwa kita ini ada 4 partai pendukung, memang lebih kuat saksinya dibandingkan dengan paslon nomor 3 karena dia hanya 2 partai, hanya PDIP dengan P3. Karena antara kita ada 4 dan saya sudah berjalan berkeliling, saya lihat solidnya luar biasa. Jadi saksi kami ini nanti berlapis. Dari 4 partai, setiap partai bisa memandatkan 4 saksi. Waktu itu ada 16 saksi di TPS, ditambah dengan relawan bisa memandatkan 2 saksi pilpres, yaitu saksi utama dan saksi cadangan. Ditambah DPD juga, kami juga bisa memandatkan saksi, meskipun DPD tidak bisa menjadi saksinya capres atau saksinya DPR RI, tapi karena ini perorangan. Tetapi dengan bentuk dan format yang ada sekarang, 1 saksi itu. Selain itu, saya perlu sampaikan bahwa selain saksi, kami ini mengajak mahasiswa untuk kawal pemilu, supaya pemilu ini terjamin jujur, adil. Karena ini faktor yang paling penting. Bentuk ngawalnya gimana, Bang? Dia datang menjadi pemantau dan pengawas pemilu. Observer ya? Observer. Dia akan berdiri di luar TPS dan melihat kalau ada kecurangan dia akan berteriak. Dan orang yang dilengkapi atribut nggak sebagai observer atau apa? Atau cuma... nanti ada atributnya, dan dia ini sangat ditakuti kalau mahasiswa ini, karena mahasiswa ini adalah sebuah gerakan moral. Kampus-kampus, bahkan bukan hanya mahasiswa. Saya mendengar dari berbagai perguruan tinggi, bukan hanya mahasiswanya, tapi sivitas akademinya akan ikut mensupport itu. Termasuk dosen-dosen yang berada, termasuk dosen-dosennya. Bahkan bukan hanya sampai menjadi pengawal pemilu. Dia ingin mengamankan supaya tidak ada lagi KPPS yang mati karena kelelahan, yang mati karena kelaparan, atau mati karena keracunan, jangan-jangan. Karena kita tidak tahu persis ini kematiannya KPPS yang lalu itu apakah karena kelelahan seperti yang disampaikan, karena itu yang disampaikan tidak berdasarkan otopsi. Tidak boleh diotopsi, Bang. Dilarang, boleh diotopsi. Dilarang, Bang. Nah, ini karena itu kenapa dilarang diotopsi. Nah, ini saya kira juga menjadi luar biasa. Aisyah udah menyampaikan akan bersama-sama dengan Kohati, HMI, akan bersama-sama dengan kami, akan bersama-sama dengan MU Perubahan, Wahda Islamiyah, Hidayatullah, Persis, Al-Wasliyah untuk ikut mengawal dengan cara menyiapkan dapur umum di sekitar TPS. Jadi nggak usah khawatir nanti. Jadi tidak ada kelaparan nanti bagi saksi-saksi, dan tidak perlu KPPS kalau takut bakal keracunan, makanlah makanan yang disiapkan oleh relawan-relawan tadi. Bang, tadi menariknya tadi bahwa ada pelibatan mahasiswa untuk mengawal pemilu, bahkan sivitas akademikanya juga terlibat, termasuk dosen-dosennya. Nah, saudara sekalian, ini penting saya sedikit highlight karena banyak juga dosen-dosen progresif ya, yang makan Bang ya, saya kasih kata aja, yang kalau ada aksi-aksi turun ke jalan, itu dia meliburkan mahasiswanya. Kalian kuliah di jalan, saya kasih nilai. Nilai tertinggi malah bisa dapat. Ada yang menyebutkan itu. Jadi nilai bisa A+. Wah, ini dasar. Jadi anak-anak kita sudah punya semangat perubahan, perlawanan, ditambah support dari dosen dengan, nah ini dasar sekali sama luar biasa ini. Betul. Saya bisa menyebut beberapa kampus, diantaranya di Jakarta itu Al-Azhar Jakarta, dosennya namanya Yusuf, itu juga memberikan nilai seperti itu kepada mahasiswanya. Ubaidillah Badrun. Ubaidillah Badrun di UNJ, dan UMI di UMI Makassar itu ada namanya Muhammad Basalama, juga itu menyampaikan bahwa mereka, bahkan rektornya yang terpilih sekarang ini adalah orang yang peduli kepada demokrasi. Bang, lihat
dinamika dan penjelasan Abang macam tadi, saya boleh nggak menyimpulkan bahwa pemilu kali ini lawan terberat itu bukan si A si B tapi kecurangan. Lawan terberat adalah kecurangan. Karena barusan ada pemilu, kecurangan itu jauh sebelum pemilu sudah dibicarakan dan sudah menjadi pembicaraan yang santer di berbagai kalangan. Karena banyak kalangan yang menilai, yang melihat bahwa ada kelompok tertentu yang punya pengaruh di kekuasaan ini sedang merancang suatu kecurangan untuk melanjutkan dinastinya mungkin. Nah, itu saya. Apa ini bentuk turunan derivatif dari deklarasi Joko Widodo sebagai presiden yang akan cawe-cawe dalam pilpres? Pasti kan di bawahnya akan menerjemahkan itu sebagai sebuah mesin. Pasti. Makanya yang dulu isu-isu 3 periode menjadi perpanjangan 3 tahun, kemudian menjadi perubahan atas Undang-Undang 7 nomor 17 pemilu ya? Itu tahun 2017. Kemudian karena ini kan ternyata yang perisainya itu presidensial threshold gagal karena ada partai yang keluar dari koalisi istana. Nah, ini yang tidak pernah diduga bahwa Nasdem bisa tiba-tiba mengambil risiko besar seperti itu. Yang tadinya kita cuma menghitung hanya ada PKS dengan Demokrat. Malah sekarang kebaliknya Demokrat yang keluar dari situ dan masuk 2 dari partai yang tadinya disinyalir berada di istana, yaitu Nasdem dan PKB. Saya ingin sedikit lagi mengelaborasi soal kecurangan, Bang. Ketika Kapten Saugi, itu saya baca 2 hari lalu kalau nggak salah di sebuah acara Bintek juga. Beliau menyatakan bahwa kalau ada kecurangan, masalah langsung diselesaikan di lokasi. Jangan dibawa ke bawah segala macam. Ini saya membacanya sebagai orang luar ada semacam ketidakpercayaan pada institusi KPU, penyelenggara pemilu maksud saya, termasuk Bawaslu, bahwa kalau ini dibawa secara formal begini akan banyak merugikan. Ini pertimbangannya apa? Kenapa? Selesaikan di lokasi. Kita sekarang punya orang-orang yang ikut di Timnas yang punya pengalaman dalam pemilu yang lalu. Termasuk diantaranya ada yang pelaku kecurangan di masa lalu. Jadi dia menceritakan kepada kita modus-modusnya itu. Salah satu sehingga sampailah kita kepada kesimpulan bahwa harus diselesaikan di TPS. Misalnya ketika daftar hadir itu yang ikut mencoblos ada 200. Tapi tiba-tiba setelah dibuka di dalam kotak suara ini ada surat suara 250. Kenapa bisa berlebih 250? Padahal ini daftar hadir 200. Akhirnya berundinglah sama-sama. Udahlah kita hitung. Kalau ketika kita mau ambil, ayo dikeluarkan 50. Siapa yang mau dikeluarkan? Nggak tahu ya. Nggak tahu kita. Jadi akhirnya disepakati dibuka. Setelah dibuka, mereka yang merasa dicurangi ini ternyata dia menang. Dari 250 itu menjadi 170, dia 80 ya lawan. Ternyata yang pelaku kecurangan ini menyebut tadinya itu yang lawan mestinya cuma 30. Tapi karena ada tambahan 50 dia menjadi 80. Nah, jadi 170 melawan 80. Nah, tapi kalau diakumulasi nanti secara nasional di tempat lain tidak seperti itu. Dan itu betul ketika kita konfirmasi kepada beberapa saksi, khususnya dari PKS. PKS memang menemukan ada 54.000 TPS yang bermasalah seperti itu. Jadi kalau 54.000 dikali 50 lumayan 2,5 juta ya. Berapa juta? Jadi terus ini bentuk penyelesaian di lokasi seperti apa? Ini tidak boleh diteruskan. Harus dihitung. Kalau harus diulangi pemilunya di situ. Bahkan diulangi. Karena tidak ada yang mencabut. Dia harus betul-betul diperiksa sejelas-jelasnya ini berapa daftar hadir, berapa kartu. Makanya ini kartu suara ini kalau ada kelebihan harus dibakar. Tidak boleh muncul spekulasi seperti itu. Saya laporkan ke Bang Tamsil, kira-kira 3 pekan lalu saya jalan keliling-keliling termasuk ke Solo. Ketemu orang tua Bang, umur 85 tahun, namanya Usman Amiruddin. Dia bikin aliansi rakyat bergerak.
Dia deklarasikan curang perang. Oh, ini orang tua gagah betul. Wah, yang umur 80 tahun 85, siap untuk perang ya. Jadi begitu tidak percaya ya rakyat pada institusi negara penyelenggara pemilu dengan segala macam varian. Ya karena ada banyak contoh. Sekarang coba kotak suara luar negeri sudah dicoblos, sudah dikirim, sudah dicoblos. Ini kan satu indikasi yang menggambarkan bahwa kecurangan yang dipersepsikan masyarakat itu bukan hanya narasi, tapi memang fakta. Terjadi ya, fakta. Oke Bang, sebagai penutup apa mau sampaikan apa buat bangsa Indonesia khususnya dan kepada pendukung relawan Amin? Kita semua sepakat bahwa kita ingin tahun 2024 adalah tahun perubahan. Karena itu, kawan-kawan semuanya tidak cukup Anda menggunakan hak pilihnya. Jangan puas setelah mencoblos selesai. Tapi gunakan juga kesempatan ini untuk menjadi saksi. Kalau tidak bisa menjadi saksi, Anda jangan cepat-cepat tinggalkan TPS, tapi menjadi pemantau dan pengawas pemilu. Kalau ada kecurangan, ada indikasi kecurangan, cepat berteriak. Itu. Kemudian juga ambil bahagian untuk meyakinkan teman-teman supaya jangan takut. Kita ada di luar TPS, siap mensupport saksi-saksi yang ada di dalam. Itu kita sampaikan, dan mari kita berjihad untuk perubahan ini dengan mengambil bahagian seperti yang ditawarkan oleh ibu-ibu Aisyah dan lainnya, mama ini, untuk membuat tenda-tenda, dapur-dapur umum untuk memberikan pelayanan kepada saksi dan semua warga yang ikut memilih. Jadikan hari pemilihan ini sebagai hari rekreasi buat kita. Kita berdamai, bersenang-senang dengan pemilu ini, dan jangan beri ruang kepada siapapun yang mau melakukan kecurangan. Caranya apa? Orang yang mau berbuat curang itu selalu tidak mau diketahui. Tapi kalau kita ada di situ menjadi saksi, maka peluang untuk mereka curang bisa pupus. Yang siap untuk melakukan kecurangan ini jumlahnya tidak berapa besar, jauh lebih besar jumlah yang ingin jujur, yang ingin adil. Sedikit kabar gembira nih, optimisme ya. Cuma kadangkala yang mau dicurangi ini sangat santun, cepat dia meninggalkan lokasi, padahal di belakang ada orang yang siap-siap untuk berbuat curang. Oke, bagus banget. Saudara sekalian, saya kira sangat bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang sudah bertekad untuk melihat Indonesia berubah menjadi lebih baik, Bang ya. Terlibat, ambil bagian, dan jangan cuek bebek. Iya, itu gitu ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum. Salam perubahan. Tahun 2024 tahun perubahan. Amin. Amin. Terima kasih.